itu Allahnya orang Muslim atau Bapak itu Allahnya orang Muslim itu berbeda. Kalau kamu pakai Alkitab semuanya. Jangan kamu pakai setengah-setengah lalu kamu campur-campur. Kalau kepercayaan kayak kamu itu campur-campur, kamu gabung dua agama. Kenapa gabung dua agama? Anda yang gabung. Anda bilang Alkitab kan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tuh, jelas kan dua-dua. Bagaimana mungkin tidak datang melalui Yesus, tidak percaya kepada Yesus, bisa kenal Allah Bapa? Itu kan nggak mungkin. Loh, emang saya nggak percaya Yesus. Bagaimana ibu ini? Saya Kristen loh. Berarti kamu nggak kenal Allah Bapa, berarti pernyataan kamu mengenai siapa Allah itu yang benar yang mana itu berarti salah. Siapa yang bingung? Saya bingung. Elohim yang Maha Kuasa itu Yahweh namanya. Ya karena tadi kan kamu udah mengaku, ya udah berarti nggak usah perpanjang lagi sama kamu. Kamu itu kacau balau pengertiannya. Ya sudah, hadapilah Bang Arif dan Bang Hendy nih dengan konsep Anda seperti itu, bahwa yang Maha Kuasa telah disalib. Ya kan? Itu. Berarti Yesus itu diutus oleh Yahweh gitu, Pak Uta Merdeka ya? Ya iyalah, siapa lagi Tuhan di perjanjian lama kalau bukan Yahweh? Cuma nama itu aja yang ada. Yang Berarti utusan ya, Yesus itu utusan ya? Iya iyalah. Nah, utusan Kak Anita, gimana ini Kak Anita? Ya, dan di Wahyu kan dikatakan Allah yang Maha Kuasa juga. Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu adalah gelar untuk Yahweh ya. Di dalam perjanjian lama. Dan gelar itu juga dipakai untuk Yesus. Nita yang baik, yang soleh ya. Coba Ibu Nita baca baik-baik Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 1. Baca itu baik-baik. Baca dengan tenang ya. Coba hargai logika Anda. Buang dulu doktrin. Wahyu 1 ayat 1. Apa yang Anda dapat di sana? Itu dulu. Aku juga tadinya ada bingung dibikin Wahyu 1 ayat 1 itu. Karena aku ngotot Yesus terus Maha Kuasa. Tapi di Wahyu 1 ayat 1 udah jelas intronya ternyata. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Elohim kepadanya. Ada yang memberi wahyu kepada Yesus agar supaya disampaikan kepada hambanya, Yohanes dalam hal ini, melalui malaikat-malaikatnya. Benar, Yesus bisa mengutus malaikat. Betul, tapi bukan berarti Yesus yang Maha Kuasa, Sang Bapa, bukan. Baca Bu, coba bacalah. Jadi Alfa Omega di Wahyu 1 ayat 1 itu merujuk kepada yaitu yang memberi wahyu kepada Yesus. Apa yang akan terjadi di dunia ini? Bang Alfa dan Omega di ayat 1 Wahyu 1 ayat 8 itu nanti Bunita bicara lihat juga di ayat 7-nya kan. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Bapa tidak pernah ditikam, hanya Yesus yang pernah ditikam. Ya, Kak Anita, yang terlihat di awan-awan itu manusia apa Tuhan? Ayatnya yang mana Pak? Aku mesti lihat ayatnya. Loh iya, tadi Anda yang merasakan. Mana awan-awan? Loh, tadi ini kan yang 7. Oh iya, ya, tadi lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ini bicara mengenai Yesus. Iya, maksudnya yang melihat dia, berarti yang terlihat itu manusia apa Tuhan? Yang melihat, yang setiap mata akan melihat iya, dia. Yang terlihat. Manusia. Yang terlihat. Berarti Yesus manusia ya waktu yang terlihat tar dulu. Oh, yang terlihat Yesus datang dengan tubuh kemuliaannya. Iya, masih tetap sama sebagai manusia. Yesus sebagai Allah ya. Gimana Huta Waras? Sebagai anak domba ada juga sebagai anak domba, sebagai apa itu? Tapi bukan sebagai manusia, sudah jelas. Bentar Kak. Yesus jadi anak domba, berarti Allah itu domba. Silakan Ustaz Dio. Nggak gimana? Aku berusaha untuk memahami. Yesus anak Allah, anak domba. Berarti Yesus Allah itu domba. Gimana ya? Bentar. Bentar. Coba loading dulu Kak. Coba refresh dulu Kak. Pakai Pentium 1 kayaknya otaknya Kak Nita ini. Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Nah,
Ketika aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak dombanya besar, D-nya besar ya, seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu Nah, siapa datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ini bicara mengenai dua pribadi ya. Anak domba yaitu Yesus Yang anak Kristus. domba siapa? Yang anak domba siapa? Karena anak domba di Yohanes 1 ayat 29 kan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ya 7. Enggak, yang anak domba ini siapa? Yang anak domba ini siapa? Yesus anak domba. Yesus. Bukan anak Allah. Yesus sebagai anak Allah. Oh, berarti domba itu Allah itu domba. Gimana Yesus sih? itu yang adalah anak domba. Allah Bapa tidak pernah menjadi anak domba. Aku enggak tanya anak domba, dombanya loh. Yesus anak domba. Yesus anak Allah. Berarti Allah itu domba. Itu Oh, bukan? dua gelar Yesus, dua nama Yesus menunjuk pada orang yang sama. Iya. Yesus kan anak manusia juga dan anak Allah di dalam Alkitab ya. Apapun gelarnya. Yesus anak Allah, Yesus anak domba. Berarti domba itu adalah Allah. Allah itu adalah domba, kan begitu? Beda lagi. Ganti lagi. Bukan berarti percis Allah itu domba, anak domba itu. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Karena orang Israel itu dulu perjanjian lama itu mempersembahkan binatang untuk upacara penghapusan dosa. Itu menunjuk pada Yesus yang akan datang. Nah, ketika Yesus sudah datang benar-benar ke dalam dunia, dia dikatakan ini dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Yesus itu akan mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa. Bukan itu yang kutanya, bukan itu. Yang kutanya itu penggunaan istilah anak domba, anak Allah itu loh. Contoh, Dio Pratama anak manusia. Dio Pratama anak Mahmud. Berarti Mahmud adalah manusia. Kan begitu? Yesus anak domba. Yesus anak Allah. Berarti Allah. Yesus anak Allah berarti dia adalah Allah. Yesus anak domba bukan berarti dia domba. Karena anak domba itu maksudnya menunjuk kepada Yesus. Tugasnya itu sebagai korban penebusan dosa. Iya, istilah anak domba dan anak Allah itu bukan Yesusnya yang aku soroti. Jangan kamu paksa-paksain lah. Gitu. Loh, kok dipaksain? Silogismenya begitu. Ketika saya mengatakan saya anak manusia, terus sekarang apakah ketika Yesus disalib dia itu jadi domba? Kan enggak. Loh, terus yang disalib itu Allah? Kan enggak? Iya kan? Yang disalib adalah Yesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bukan Allah. Allah itu dia mengalami penyalipan juga lewat tubuh manusia Yesus. Wah, penghujatan kepada Allah ini. Kalau dengerin, kalau Yesus hanya manusia saja, dia tidak akan bisa menebus dosa seluruh dunia. Ya, sebentar. Berarti boro-boro dia bisa menebus dosa seluruh dunia. Tebus dosanya sendiri aja dia nggak bisa. Berarti Allah mati ya. Berarti Allah mati ya. Berarti Allah mati ya. Mati ya. Allah tidak pernah mati, Pak. Allah tidak pernah mati. Kan saya bilang, Allah mengalami penebusan melalui tubuh manusia Yesus. Karena Allah tidak mati, tidak bisa mati, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya dia bisa mati untuk menebus dosa. Ngerti gak? Iya, berarti yang disalib kalau dia hanya Allah saja terus tidak pernah menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Karena itu dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil tubuh manusia sehingga dia bisa mati di atas kayu salib. Ini berarti Allah itu disalib. Ya, secara tidak langsung ya. Jangan gugup. Tadi Kak Nita menjawab dengan lantang bahwa Yesus itu adalah beda pribadi tapi satu hakikat dengan Allah. Iya. Berarti ketika Yesus satu hakikat dengan Allah,
Yang disalib itu adalah Allah. Kak Nita bilang iya, dia mengalami penyaliban. Allah Bapa itu dia satu pribadi, ya, Nah, satu beda hakikat lagi. dengan Yesus. Satu hakikat. Yesus Berarti itu dia adalah disalib. Allah anak yang diperanakan, dia diutus datang ke dalam dunia untuk Aku penebuskan nggak tanya dosa. itu Kakak Nita. Ya ampun, bukan itu yang kutanya. Kalau Yesus itu satu hakikat dengan Allah, berarti Allah disalib, betul? Ya, Logos melalui tubuh pribadi manusia Yesus mengalami penyaliban. Kenapa sih nggak mau jujur Nah, Kak itu Nita? jawaban aku. Jujurlah padaku. Itu Nah, juga itu udah jujur, kamu aja yang nggak paham. Loh, berarti Allah Bapa itu disalib. Kalau kamu bilang Allah Bapa disalib tuh paham oneness ya. Aku nanya, Allah Bapa aku dan nanya. Yesus sama satu. Pertanyaanku Tidak, itu- aku tidak Sebentar, dengarkan. Pertanyaanku itu merupakan konsekuensi dari ucapanmu tadi. Kau mengatakan Yesus dan Allah Bapa itu satu hakikat. Berarti ketika Yesus disalib, Allah Bapa disalib juga. Tidak. Nah, tidak. Loh, Logos. berarti nggak- Yesus berarti nggak itu satu hakikat. sebelum datang ke dunia Aduh, diberi nama bukan- Yesus. Itu bukan nggak Logos. banyak. Dia ngegelarnya Logos. Bukan masalah sebelum dan sesudah datang ke dunia, kita bahas di kayu salib. Itu dari dunia tuh, dia udah di dunia dia. Ketika Anda mengatakan Yesus satu hakikat dengan Allah Bapa, berarti yang disalib itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Betul? Tidak, kamu salah. Loh. Salah paham, salah ngerti itu. Loh, salah Pak. Berarti Yesus dan Bapa nggak satu hakikat kan? Satu hakikat, hakikatnya Loh, Allah. satu hakikat. Dia Ya udah, kekal, kalau dia satu maha hakikat- tahu, tidak diciptakan. Nah, kalau satu hakikat Tidak berubah. berarti ketika Yesus disalib, Allah Bapa disalib juga. Tidak, yang disalib adalah Loh, kok tidak kan satu Logos. hakikat gimana nya Bibi? pribadi Tidak, kok ilahi bukan satu Yesus, hakikat. Logos. Ya kamu Kan yang satu nggak paham. hakikat. Mungkin Loh, Pak Arif ketawa. bisa lebih pintar daripada kamu. Loh, yang pintar itu aku. Kau koslet otakmu. Enggak, Bagaimana- kamu itu Pak Arif sebentar, itu udah sebentar. sering dengar Bagaimana- penjelasan macam-macam orang. Kalau kamu Dengarkan, baru dengarkan. nongol sekarang. Baga- Udah gitu Loh, salah kenapa? lagi, maksa Kenapa lagi. kau nongol? Kenapa? Kau yang kuper, kau nggak kenal aku. Aku mentor loh di sini. Nggak Ini kenal kau sama aku. ada di komal-komal lain kan Ita. Iya, tapi Ya tapi ketahuan dari cara omongannya dia kemarin anggap Kanita, kemarin itu kan ada si Senil itu kan, itu mengakui bahwa Tuhannya memang pernah mati. Tertikam sesuai dengan yang ada di Perjanjian Lama nubuatan bahwa Ya, Tuhan konsisten itu aja. pernah tertikam. Konsisten aja, udah konsisten. Kalau Bapak dan Yesus itu adalah ya satu kan saya hakikat, bilang Pak Arif, berarti- saya bilang Logos Iya, itu kan saya benar. akui dia adalah Berarti- nama atau gelar Yesus Kalau kan, Bapak- Firman. Di Yohanes 1 ayat 1 Kita nggak Firman bahas itu Logos. Kalau Firman itu Bapak adalah dan Allah. Yesus satu Nah, hakikat. Logos itu adalah ketika dia datang ke dalam dunia, ya, lalu dia disalib. Logos itu Hele. yang adalah Allah, dia Kita nggak mengalami bahas penyaliban Logos, nggak bahas Logos. melalui tubuh manusia Kita Yesus membahas hakikat. sebagai Kau Logos, ngerti nggak sebagai definisi? Allah, dia tidak bisa disalib, tidak bisa mati. Tapi karena dia kau ngerti nggak? mengambil tubuh Kau ngerti manusia nggak yang hakikat itu terbatas, apa? dia mengalami Definisi hakikat itu kesakitan itu, dia mengalami penderitaan juga melalui tubuh Definisi manusia hakikat itu Yesus. apa? Kau ngerti nggak definisi hakikat itu apa? Itulah sebabnya Yesus, kita orang Kristen tuh harus percaya Oh, Yesus buat- itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia Kenapa juga. emang harus Sungguh-sungguh percaya Allah Yesus? karena Tahu apa? aja, bro, Supaya sungguh-sungguh. bisa menebus dosa seluruh Hey, dunia. Tapi Aku tapi tanya kalau kau definisi hakikat itu apa? Definisi hakikat itu apa? Hakikat itu apa definisinya? Kau ngerti nggak? Kau ngomong satu hakikat, kau sendiri nggak ngerti hakikat itu apa? menurut kamu apa hakikat? Nah, berarti kau nggak ngerti kan? Satu esensi. Ya, aku ngerti. Bunda Nita, satu esensi. Ya tadi Tapi aku udah kenyataannya kan dua pribadi kan. bilang, iya, kekal terus Konsisten. tidak berdosa, Kalau mau tidak bisa diskusi itu berubah, konsisten, tidak diciptakan. jangan Itu kan kemana-mana. semua adalah hakikat dari Allah. Kalau kita kan manusia diciptakan bisa mati. Itu kan saya sudah secara tidak langsung bisa menjawab asal dia sabar ngedengerin. Gini, kamu kalau lagi nyetir aja, dengerin beginian ini berat Nggak usah- juga, nggak usah jangan kemana-mana. nanti nabrak. Ketika Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu Benar. hakikat, berarti satu. Kamu satu nyetir esensi. sambil dengerin Ketika ginian Yesus terus emosi. disalib, berarti Jangan Allah Pak Arif, Bapa
pasti kasihan salib dia juga. Pak Arif nanti kecelakaan. Ketika kau dikejar tentang konsekuensi kelogisan dari esensi Bapa dan Yesus, kau tidak mau terima. Kau pisahkan lagi esensinya. Cuman ya kau? Hakikat itu kan keadaan yang sebenarnya kalau dalam istilah. Iya, berarti Iya. dia nggak ngerti hakikat itu apa. Berarti ada dua hakikat. Berarti ada dua hakikat. Kalau Ya, Yesus Yesus bisa satu pribadi, dua hakikat. Hakikat Allah dan hakikat manusia. Lo katanya tadi satu hakikat. Enggak, Tadi saya nggak katanya bilang dia bebas. satu hakikat. kau yang Yesus itu ngomong satu hakikat. hakikat Allah dan hakikat manusia. Dia punya roh Allah dan punya roh manusia. Allah tidak bisa mati, karena itu dia menjadi manusia supaya bisa mati. Jadi keadaan yang sebenarnya itu anak apa bapak? Keadaan yang sebenarnya. Dalam Dipaksakan. entitas kealahan Yesus dan dalam Alkitab itu Yesus disebut satu-satunya Allah anak yang satu-satunya Allah yang diperanakan. Berarti dua-duanya Nggak ya, ada. dua-duanya ya. Berarti. Ada Bapak adalah kalau orang Kristen juga suka bilang sang sumber, dia adalah sumber atau pemrakarsa dari penciptaan. Yesus itu bisa dibilang dia yang menciptakan bumi dan Mana melakukan ada juga Yesus di mana penugasan. ayatnya di Bibelmu? Yesus menciptakan. Dia Kalau ciptakan Roh apa? Kudus Menemani dia katanya, jelas- Ustadio. Menemani Bapak katanya waktu penciptaan, menemani. Berarti Oh, ada dua menemani. yang menciptakan. Iya. Ya berarti beda hakikat dong kalau menemani. Gimana ya? Mulai 30 dan bab 1. Terus Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman ini kan adalah nama Yesus ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mana Yesusnya di situ? Nggak ada Yesus di situ, ngaco kau. Firman. Yohanes 1 ayat 1 nggak ada kata Yesus di situ. Coba kau buka lagi. Ada nggak kata Yesus di situ? Nggak ada kata Yesus itu. Itu Mungkin dia firman. tambah-tambahin. Kamu Iya, dia bilang kamu di firman, nggak bilang mana sih Yesus. sampai nggak ngerti? Itu nggak dibilang Yesus di situ, Ini firman. kan bicara, nih dengerin, Firman itu dengerin. apa? Kata Coba buka Yesus, KBBI, Yesus coba itu, buka KBBI. nama Firman Yesus itu itu apa? baru ada ketika malaikat itu memberitahu kepada orang tua. Mungkin bisa diluruskan Kak Anita. Gini Kak Anita, kan itu firman, tidak ada istilah Yesus. Kemudian di 14-nya yang sering digadang-gadang oleh teman-teman Kristen, itu kemudian firman berubah sebagai manusia. Padahal di situ menjadi daging itu kan, bukan manusia. Kalau di terjemahan sebelum-sebelumnya itu kan menjadi daging. Daging itu belum berarti Yesus.